2020774 dari kelas Psikologi D. Saya akan menjelaskan tentang terapi religius pecandu narkoba. Terletak di Kampung Gedebak, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Didirikan 5 September 1905, Syekh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad. Abah Sepuh 1956 dilanjut Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Abah Anom. 1905 dikenal pusat ajaran terkenal dimensi tasawuf dalam Islam disebut sebagai tarekat Qadriyah dan Qasabandiyah TKN. 1970 awal mula penanganan untuk pecandu narkoba di Suryalaya, dan metode ini berhasil. 1980 dipusatkan di sebuah lembaga tertentu Inabah. 1905 dipusatkan ajaran tarekat dimensi tasawuf dalam Islam disebut sebagai tarekat Qadriyah dan Qasabandiyah TKN. 1970 awal mula penanganan untuk pecandu narkoba di Suryalaya, dan metode ini berhasil. 1980 dipusatkan di sebuah lembaga tertentu Inabah yaitu kembali kepada Allah. Pesantren Suryalaya memiliki Inabah di berbagai kota di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Malaysia, Singapura, dan Brunei juga mempelajari penerapan tasawuf di Suryalaya. 1. Wawancara awal keluarga pecandu berkonsultasi dengan pembina Inabah agar didiagnosa awal. Selanjutnya, kesepakatan menjalani terapi selama 40 hari. Jika keluarga setuju, terapi dimulai memberikan pelajaran melaksanakan zikir. Ini disebut talqin, berarti memberi pelajaran. Pelajaran zikir guru mursyid dalam TKN. Wakil talqin memberikan pelajaran bagaimana zikir. Sebagai metode ini dalam tarekat seringkali pecandu memiliki pengalaman religius. Contoh, muncul perasa sedih, menyesal karena masa lalunya. Tinggal Inabah. A. Sholat. Para pecandu melakukan mulai dari sholat wajib hingga sunnah karena termasuk terapi juga. B. Zikir. Ada 2 metode, yaitu zikir zahar dan kopi selama 30 menit bahkan lebih. C. Mandi. Jam 2 pagi mandi air dingin, bentuk dari hidroterapi. Ini disebut juga taubat, mandi penyesalan. D. Ceramah agama dilakukan setelah subuh atau asar menjelaskan pentingnya kembali kepada Tuhan. Inabah melalui metode tasawuf. E. Kegiatan terapi olahraga dan puasa 3 kali seminggu. Rekomendasi hanya untuk pecandu yang akan meninggalkan Inabah. 4. Penanganan lanjut. Pembinaan di Inabah membawa ke Suryalaya, bertemu wakil talqin, menerima restu kembali ke rumah. Disarankan mereka bergabung cabang ton tarekat Qadriyah Nasbandiyah di kotanya mingguan untuk berzikir bersama pertemuan. Mubarak, 28 tahun, berasal keluarga baik-baik. Ayahnya pegawai pemerintah provinsi, memiliki 4 saudara, tinggal di US dan Australia. Dia menjadi pecandu ekstasi metamfetamin saat di SMU, terpengaruh teman sebaya, korban bisnis narkoba. Mulanya ia diberi gratis, lalu menjadi konsumen setia. Praktek zikir berulang kali la ilaha illallah, lah merasa sedih, mendapatkan insting mendorong perubahan pendatang dan tenang dunia dan kehidupan. 2. Rocky, 29 tahun, keluarga berkehidupan dari Jakarta. Ayahnya bekerja di penerbangan. Ia mulai mengkonsumsi saat SMP, melarikan diri dari orang tuanya yang bertengkar hingga cerai. Pengalaman dia melakukan zikir membuat pecandu melayang. Kecanduan mereka diganti dengan zikir. Ayat pertama muncul mengenai permasalahan ini mengidentifikasikan bahwa tidak diizinkan bagi seorang muslim untuk melakukan salat dalam keadaan mabuk. Kemudian ayat yang muncul ketika orang-orang pada saat itu siap untuk berhenti meminum alkohol. Kemudian larangan yang kuat muncul dalam ayat berikut. Para pengamal tasawuf meyakini bahwa hanya dengan melakukan zikir hati menjadi tenang, bahagia, dan nyaman. Hal ini disebut dalam ayat Quran sebagai berikut.
Tidak ada data yang pasti dalam kasus ini, tetapi dapat dipastikan bahwa pecandu berhasil ditangani di Nabah, tetapi banyak yang kembali ke posisi tersebut karena pengaruh lingkungannya. Penelitian oleh Rahmatullah 2012, salah satu keberhasilan terapi di Nabah bahwa mereka menerapkan model pendidikan kasih sayang karena para pecandu sebagian besar berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Penelitian oleh Haryanto 1994, talqin inisiasi memberikan pengalaman penuh insting dan penilaian diri yang mengakibatkan seseorang menangis lalu setelahnya. Kegiatan mandi yang dilakukan di dini hari yang disebut mandi taubat merupakan jenis hidroterapi yang dimandikan oleh pembina di Nabah lalu diminta untuk berzikir. Zikir dan sholat, kedua kegiatan ini memberikan aspek terapis seperti olahraga, katarsis, dan meditasi. Sholat juga dapat berarti sebagai katarsis karena pecandu dapat dengan bebas berkomunikasi kepada Tuhan untuk tekanan-tekanan emosional. Zikir merupakan metode potensial untuk transformasi radikal atas kesadaran diri, kesadaran bangun yang normal kepada ACS atau Altered State of Conscious. Pengalaman melayang sebagai peran penting dalam terapi di Nabah karena pengalaman ACS yang ditimbulkan oleh zikir merupakan dalam beberapa hal bahkan lebih intensif. Ritual keagamaan seperti meditasi dapat menyebabkan perubahan fisik, dapat berkaitan dengan para pecandu di Nabah membuat sebuah singkatan kata berdasarkan pengalaman narkotika, yaitu N negara, A akan, E rusak, K kalau, O orang-orang, T tidak, I ingat, K kepada, A Allah. Jadi intinya bahwa sebuah negara akan rusak jika masyarakatnya tidak mengingat Allah. 1. Terapi yang fokus pada intervensi fisik, akupunktur atau terapi herbal yang digunakan penyembuhan oleh tradisional Bomoh di Malaysia. Terapi yang berfokus pada intervensi psikologis, terapi AA, NA berdasarkan pada pendekatan terapi kelompok dengan cara peningkatan pengaturan diri, self-regulation, terfokus pada biofeedback, relaksasi, terapi seni, komunitas, terapi dan pelatihan outbound training. Terapi yang berfokus pada intervensi spiritual, contohnya seperti terapi religius, meditasi, ritual-ritual penyembuhan seperti tari matahari dan tari semangat musim dingin di Amerika.